penyusunan kurikulum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun. Perlu diketahui dan kita pahami bersama bahwa program Merdeka Belajar ini adalah program yang dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek Dikti yang tujuannya adalah supaya anak didik atau calon bidawan mahasiswa S1 ini tidak hanya punya pengalaman belajar di kampus saja, tapi juga di luar dengan program-program yang bisa dilaksanakan, antara lain adalah magang, kemudian bina desa dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah dalam rangka peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa. Kampus Merdeka itu mungkin saya bisa ke sini ya. Jadi ini adalah tentang beberapa kebijakan yang sudah berjalan ya. Pertama itu adalah tentang pembukaan program studi baru. Jadi dengan adanya Permendikbud 2020 itu tentang pendirian, perubahan dan sebagainya untuk PTS, kemudian ada Permendikbud nomor 5 tentang akreditasi. Kemudian ada ini pembukaan program studi baru ini membolehkan atau mengizinkan program studi dengan nama yang baru, inovasi dan sebagainya. Ini kebijakan yang kedua tentang MBKM Merdeka itu adalah sistem akreditasi perguruan tinggi kita yang sudah dengan sistem yang baru, yaitu bisa kita tahun Permendikbud tahun 2020 nomor 5 tersebut ya, kita bisa tahu sekarang ini kita kalau akreditasi bisa otomatis diperpanjang dan sebagainya gitu ya. Tapi juga ada hal-hal tertentu yang beberapa yang pernah saya dengar itu tidak bisa otomatis berlanjut karena ada beberapa hal. Nah, itu salah satunya juga salah satu kampus Merdeka ya, kebijakan kampus Merdeka. Kemudian yang ketiga ada juga tentang perguruan tinggi negeri badan hukum ya, ini juga untuk khusus perguruan tinggi negeri ya, untuk berubah ke badan hukum. Nah, yang keempat ini ya, yang kita berada di sini yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Nah, kita berada di sini. MBKM itu ada di sini. Nah, hal itu kita mengacu untuk nanti dapat mencapai target capaian kinerja perguruan tinggi. Bapak Ibu tahu bahwa kita ada untuk beberapa hal itu kita ada IKU ya, kalau kita tahu itu induk kinerja utama ada 8 di situ. Dari 8 itu dikategorikan ke sasaran, ada sasaran kualitas, lulusan, ada kualitas dosen dan kualitas kurikulum dan pembelajaran. IKU 1 dan 2 itu ada untuk kualitas lulusan, kemudian IKU 3, 4, 5 itu untuk kualitas dosen, ada IKU 6, 7, 8 untuk kualitas kurikulum dan pembelajaran. Sebenarnya kita atur di sini nantinya bahwa kita mendapatkan hibah ini untuk membuat peraturan atau pedoman dan sebagainya untuk membuat hak bagi mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar prodinya. Nah, di sini memang ada beberapa definisi, misalkan definisi SKS sudah bukan jam belajar lagi, tapi jam kegiatan gitu ya. Jadi bukan hanya belajar di kelas dan sebagainya, tapi kegiatan itu lebih luas gitu ya, bisa magang, bisa pertukaran pelajar dan sebagainya. Dalam Merdeka Belajar ini ada 8 ya bentuk kegiatan pembelajarannya. Ada pertukaran pelajar, ada magang atau praktek kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN tematik.
Nah, ini dari 8 kegiatan ini yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya, di sini misalkan dosennya ada Tridharma, kemudian di dalam evaluasi kurikulum kita evaluasi visi misi universitas, kemudian ada treasure study, kemudian juga mengarah ke IR 4.0.